Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi metode penelitian kualitatif. Kita masuk ke materi ciri-ciri penelitian kualitatif. Nah, studi kualitatif itu terkenal dengan studi yang settingnya dalam situasi ilmiah. Desain penelitian bersifat alami, yaitu peneliti tidak berusaha memanipulasi setting penelitian. Jadi pada saat kita melakukan studi, kita tidak mencoba untuk melakukan manipulasi setting seperti penelitian contohnya eksperimen. Kita mengkondisikan sesuatu di laboratorium misalnya, atau menyeting intervensi yang ada. Contohnya misalnya kemarin ada yang memberikan contoh pengaruh musik terhadap misalnya konsentrasi, atau lebih spesifik pengaruh musik rock terhadap konsentrasi. Nah itu settingnya dimanipulasi untuk mengkondisikan situasi supaya sesuai dengan karakteristik dari penelitian tersebut. Namun studi kuali di sini dijelaskan melainkan studi terhadap suatu fenomena. Jadi kuali itu meneliti studi terhadap fenomena dalam situasi di mana fenomena itu berada. Kita yang terjun langsung ke lapangan, ataupun kita memang mengambil data sesuai dengan kondisi alamiah di lapangan tanpa ada intervensi, tanpa ada setting, ya, sehingga situasi tersebut seperti apa adanya di lapangan. Nah, penelitian kuali memberikan penekanan pada dinamika dan prosesnya. Dinamika terbentuknya bagaimana, misalnya dinamika terbentuknya hardiness pada mahasiswa skripsi, dinamika atau proses terbentuknya jati diri seorang anak punkers. Jadi lebih menekankan pada dinamika dan proses yang terjadi pada suatu fenomena. Yang kedua, analisisnya induktif, berbeda dengan kuantitatif yang bersifat deduktif. Metode kuali secara khusus berorientasi pada eksplorasi, jadi mengeksplor, menemukan dengan logika induktif, berarti mencoba memahami situasi tersebut ya saat fenomena tersebut itu ada, atau menampilkan diri dari fenomena tersebut. Jadi kita akan mencoba memahami situasi dari setting subjek kita ya, atau responden kita. Jadi kita akan mencoba memahami bukan dari perspektif kita dan perspektif teori, bukan. Kalau kuanti, kita akan melihat dari perspektif teori terlebih dahulu, ya, mengerucut seperti piramida terbalik ke sebuah pertanyaan hipotesis, pertanyaan yang akan dijadikan nanti hipotesis. Namun kalau kuali itu berbeda atau terbalik. Jadi kuali itu mencoba memahami perspektif dari responden kita dengan seutuhnya. Perspektif kita dan teori itu menjadi penguat dari hasil yang dilakukan atau diwawancarai di lapangan. Analisis induktif dimulai dengan observasi, ya, khusus yang akan memunculkan tema-tema, kategori-kategori, dan pola hubungan di antara kategori tersebut. Jadi bisa observasi, bisa dengan wawancara seperti yang pernah Anda lakukan, memunculkan tema-tema,
kategori-kategori, kemudian memunculkanlah gambaran hasil dari sebuah fenomena terjadi, atau tadi dijelaskan sebelumnya dari proses atau dinamika yang terjadi dalam sebuah fenomena. Yang ketiga, cirinya adalah kontak personal langsung, ya. Berbeda dengan kuanti yang bisa menyebarkan dengan tanpa berkomunikasi dengan subjek kita, misalnya menggunakan titip temen yang kenal dengan respondennya, Google Form yang langsung disebar secara massal gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk penelitian kuanti. Namun kuali itu cirinya kita komunikasi dengan subjek kita. Kegiatan lapangan seperti wawancara, observasi merupakan aktivitas sentral dari sebagian besar penelitian kualitatif. Jadi penelitian kuali itu memang sentralnya di pengambilan datanya, di saat kita wawancara, saat kita observasi, saat kita mencoba memahami tema-tema yang ada. Itu karakteristik dari kuali. Namun kalau kuanti itu Anda akan lebih banyak dalam menyiapkan alat ukurnya. Nah, itu cukup berbeda. Nah, penelitian kuali menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian. Jadi Anda akan mencoba membangun raport, mencoba kontak personal dengan responden Anda, subjek Anda. Anda akan mencoba mengenalkan diri siapa Anda, ya, agar peneliti memperoleh pemahaman yang jelas tentang realitas dan kondisi nyata kehidupan sehari-hari dari subjek yang kita teliti. Ya, betul-betul bisa memaknai apa yang mereka rasakan, bisa betul-betul merasakan dari yang mereka alami. Nah, itu ciri atau karakteristik dari penelitian kuali. Kita harus mencoba membangun raport dan kedekatan dengan responden kita. Nah, keempat yaitu perspektif holistik, yaitu mengumpulkan data dalam berbagai aspek untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan lengkap tentang objek studi, ya, seperti misalnya kesejahteraan psikologis seorang mahasiswa yang merantau. Jadi mahasiswi dan mahasiswa yang merantau itu kesejahteraan psikologisnya bagaimana? Apakah mengalami culture shock, ya, shock terhadap budaya di tempat mereka kuliah, atau bagaimana? Jadi kita akan memahami bagaimana kesejahteraan psikologis yang komprehensif dan lengkap tentang objek studi kita. Oke, yang kelima, orientasi pada kasus yang unik. Jadi kuanti itu kemarin kita belajar seperti sebuah kapak yang besar untuk memotong pohon yang besar. Jadi kalau kita memiliki subjek yang besar, kita menggunakan perspektif kuanti. Kalau kualitatif itu orientasinya pada kasus yang unik, ya. Penelitian kuali yang baik akan menampilkan kedalaman dan kedetailan sebuah fenomena, karena fokusnya memang penyelidikan atau penelitian yang mendalam pada sejumlah kecil kasus, ya, kasus yang unik yang dipilih sesuai dengan tujuan
khusus penelitian. Jadi memang kasus-kasus yang unik yang memang lebih baik kita potong dengan pisau, ya subjeknya tidak bisa banyak, maka penelitian ini sebaiknya menggunakan perspektif kualitatif. Nah, yang keenam, dinamis. Ya, penelitian kuali itu melihat gejala-gejala manusia di konteks-konteks sosial sebagai suatu yang dinamis dan berkembang, bukan sebagai suatu hal yang statis dan tak berubah dalam perkembangan kondisi waktu. Jadi penelitian kuali itu bisa berkembang saat Anda mengambil data. Kalau perspektif kuanti itu sudah sesuai dengan tinjauan teoritis yang Anda gunakan. Jadi kalau kuali saat mengambil data ada perubahan itu sudah biasa. Ya, kenapa enggak sesuai dengan teori? Ya, karena di lapangan ditemukan kondisi-kondisi unik yang mungkin berbeda dengan teori yang ada. Kalau kuanti itu udah sebuah teori menjadi framework Anda, ya framework kerja Anda saat penelitian. Kalau kuali itu bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Minat penelitian kuali adalah mendeskripsikan dan memahami proses yang dinamis yang terjadi berkenaan dengan gejala yang diteliti. Jadi nanti kita akan lebih banyak menceritakan, mendeskripsikan, dan betul-betul memahami proses yang dinamis dari sebuah fenomena yang ada. Jadi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, tapi ini menjadi sebuah, selain tantangan, ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat menarik, dan jika bisa menyelesaikan ini sangat memuaskan Anda. Contoh, Anda kemarin di wawancara tuh bisa menyelesaikan tugas itu, saya kira Anda cukup puas dengan apa yang Anda kerjakan, ya apalagi nanti kalau ditambah beberapa subjek lagi, misalnya kan kalian baru satu subjek saat tugas wawancara, maka tambah 2 lagi, 3 subjek, bisa menjadi sebuah skripsi yang lebih komprehensif dibandingkan satu subjek dari tugas kemarin. Nah, ini jadi kita bisa mendeskripsikan dengan lebih lengkap. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.